Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, Habib Muslimin, Habib Alwi, Habib Idris, yang mudah-mudahan dengan berkah kehadiran para habaib di tempat ini, Allah limpahkan rahmatnya, ampunannya, dan ridha-Nya gasan kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Untung benar di satu kampung kita ini ada salah satu daripada orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya siapa? Yaitu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sidin berataan para habaib syara'if dipanjangkan umur beliau, disehatan badannya, dan selalu diberikan keistiqomahan untuk bisa mengikuti kakek-kakeknya Sayyidina Muhammad SAW. Yang saya muliakan para alim ulama, guru-guru, wabil khusus Khadimul Majlis Ustaz Muhammad Taufik, yang mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Itu penting, kesabaran, diberikan keikhlasan, diberikan kekuatan untuk membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Guru Iskandar, Sidin yang telah Sidin sampaikan tadi, pian mulik jangan kurihingnya aja dapat. Yang disampaikan Sidin tadi itu lain kurihing wara, sesuatu manfaat yang sangat besar. Ya, kalau sesuatu yang sangat besar. Cuman kalau pian yang pian incar tadi ketawanya aja, apa aja guru tadi lucu tuh bang dapat. Cuman kalau seandainya pian pintar, pian ambil intisari dari gayaan Sidin, ucapan Sidin, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Apa fadilah baca sholawat kepada Nabi Muhammad? Ringkasan Sidin. Yang pertama, dicabut ruhnya dan kayak ruh Nabi, para Nabi. Artinya apa? Nyaman. Yang mana paling ringan nyujatnya apa? Dia nang kayak dikuliti hidup-hidup 70 kali. Dicabut. Mun kayak Nabi, dia dicabut ruhnya nyaman. Kalau tak 7 sholawat. Ya kalau apa jadi? Diberi minum, gululah di badan mahsyar, digiring. Buktinya apa jadi? Nah, di situ banyak, cuman tinggal biar amalkan. Kalau sama ada berkumpul majelis baca sholawat tuh, beliurkin baca sholawat kawan. Ya kalau jadi intinya apa? Yang Sidin ucapkan kita ambil, tanamkan kepada kita dalam hati, kita bawa pulang. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah ahli khair. Dan itu termasuk dalam sabdanya Nabi Muhammad, katanya Nabi Muhammad apa? Man arada Allah bihi khairan yufaqihu fiddin. Walaupun idza arada Allah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki buat orang itu menjadi orang baik, kata Nabi Muhammad adalah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk orang itu menjadi orang baik, yufaqihu fiddin. Orang tadi itu bakal Allah buat orang itu suka duduk di dalam tempat
majlis ilmu. Kalau Allah pengen menjadikan kita ini ulun pian yang alhamdulillah digiring oleh Allah, yang malam ini banyak inilah saudara kita nih yang terlena dengan keramaiannya, terlena dengan kehisikannya masing-masing. Allah giring pian, Allah giring ulun ilal apa? Kepada tempat yang mana kebaikan di dalam tempat itu membuat kita bertambah pengetahuan ilmu agama. Katanya Nabi Muhammad apa? Itu berarti tandanya Allah cinta kepada kita. Jadi salah satu cinta, apalagi kita ini lah, kalau katanya para ulama di malam ini nih, malam maksiat yang paling banyak kesimpulan Islam ini. Jadi beruntung dia. Pian ini kawak duduk baca maulid, berarti haram gak ya merayakan tahun baru juga seumpamanya. Kamu dulu nih kata haram makan, kata haram makan. Ya kalau tahun baru kan apa? Tahun baru Islam kah? Sedangkan Muharram itu sedangkan yang mengadakan bulan Muharram seterusnya nang kayak gitu tuh, itu yang mengadakan bagian orang kafir Quraisy berhari. Nabi Muhammad mau mati. Cuman yang pertama kali Sayyidina Umar bin Khattab yang menetapkan bulan satunya itu adalah Muharram, yaitu Sayyidina Umar. Artinya apa? Hendak bulan Januari kah? Hendak bulan Muharram kah? Kalau seandainya bulan awal itu kita liputi dengan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, itu haram. Cuman kalau seandainya kita inilah hendak tahun baru nang ini Desember kah? Ataupun Januari ataupun Muharram, kalau seandainya diiringi dengan kebaikan, itu menjadi pahala ibadah dasar kita, tergantung amalnya. Ada juga ulama mengatakan apa? Wah ini kan biasanya ramiknya nih, namun di kampung ulun tuh bakar jagung, ini, membakar pentol, kalau bakar ayam, itu di mata ulama haram. Ya kalau tuh, namun di panggangan kada apa-apa, mau di mata ulama dia mereka. Gitu. Iya. Dia guru di Rabakan, pian panggeng jiwa. Kita tegang bener. Ya kalau bijak kok guruan. Ya kalau alhamdulillah. Salah satu penyebab kita itu tertarik kepada suatu kebaikan itu apa? Bertemannya kita dengan orang baik. Hanya dikatakan oleh ulama manfaadatul akhyar dhahara minhu fi'lul khair sa'a am aban. Wa man dhahara wa man khalaqal asrar, barang siapa yang berkawan lawan orang baik maka timbul sesuatu yang baik. Wa man khalaqal asrar dhahara minhu fi'lus syarr sa'a am aban. Itu kata ulama. Berkawan lawan orang baik bakal timbul dalam diri kita sesuatu yang baik. Berkawan lawan orang yang kada baik bakal timbul dalam diri kita sesuatu yang kada baik. Jangankan lihat ulun bulik dari pondokan nih lah, berkawan lawan orang yang luput, ya kalau habis. Kawan itu sesuatu yang makanya kata Al Habib Abu Bakar As-Segaf Sahib Gersik, kata Sidin apa dikatakan? La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'ala Allah maqaluhu. Kata Habib Abu Bakar Segaf Sahib Gersik, apa kata beliau? Janganlah bagian pian itu berkawan lawan orang yang apa? Haluhu itu keadaannya tidak membuat kita bangkit. Wala yadulluka 'ala Allah maqaluhu, dan ucapannya tidak menunjukkan kita kepada jalannya Allah, jangan dikawani. Seandainya inilah pian ulun berkawan. Inilah seandainya guru nih, Ustaz Taufik berkawan lawan ulun. Kemudian Ustaz ini dalam dirinya tuh sesuatu yang membuat dia semangat beribadah kepada Allah kadada, jangan dikawani ujar sini. Ataupun sini berkawan lawan ulun, sedangkan yang keluar dari muntung ulun ini sesuatu yang kada baik, maka kata sini jangan dikawani.
Kalau sudah pian berkawan lawan orang itu sa'a aba hakun kada hakun pian jadi jelek. Kawan itu paling penting dalam kehidupan kita, itu paling penting. Apalagi akhir zaman. Harus ada habl gitu. Kalau dalam Al-Qur'an itu dikatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Harus ada tali yang dasar kita ikut di akhir zaman ini. Ada perguruan yang diikut, itu harus. Makanya kata Allah, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah. Talinya Allah itu siapa? Kata ulama, hablum di situ adalah para ulama. Bagian guru-guru itu biar ikuti. Wah ini banyak guru dan macam-macam. Amun hendak berguru, yang di hati guru tadi itu sanatnya jelas kadang. Kalau sanatnya jelas, ikuti dia. Kalau sudah sanatnya karena bina camu, ya jangan jumpai. Ya kalau bahaya wah ini. Guru-guru itu banyak yang kesanatnya bina karena jelas, ma'akal. Banyak wah ini. Ya gitu. Makanya biar lihat di sana, oh guru ini berguru lawan siapa, gurunya lawan siapa. Jelas kepada Nabi Muhammad SAW. Itu harus ada yang ikuti. Saya kira apa? Kalau sudah ada ikutan, bagian ulama-ulama ini lah. Makanya kata saya Abu Bakar bin Salim dikatakan awama alim tabi annana ahlul wafa. Kata saya Abu Bakar bin Salim apa? Kalau pian ada ikutan para orang soleh, ada ikutan para ulama, orang soleh itu kalau sudah berjanji, kata sini apa? Awama alim tabi annana ahlul wafa. Kata saya Abu Bakar bin Salim, kami ini orang yang selalu menepati akan janji. Sedangkan janjinya apa? Wa muhibbuna ma zala tahta liwani. Janjinya orang soleh tadi apa? Orang yang cinta kepada kami ma zala tahta liwana, bakal selalu di bawah naungan kami. Itu janjinya orang soleh. Makanya harus ada ikutan dia. Wa'tasimu bihablillah. Ikuti talinya Allah. Kalau sudah ada ikutan talinya Allah, biar ikuti erat-erat. Kenapa? Kalau sudah biar ikut tali, hanya biar apa? Wa muhibbuna mazala tahta liwana. Biar bakal dapat naungannya orang soleh tadi. Akhir zaman rusak dia. Ya kalau zamannya sudah, makanya kata ulama, kata Habib, kalau ada salah Habib Abu Bakar As-Segaf, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, ujar sidin apa? La sayun anfa'u li ahli hadis zaman. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat geser kita ini akhir zaman kata sidin kecuali dua hal. Ini dia bilang, untuk orang yang hidup di akhir zaman ikuti dua hal. Kata sidin yang pertama apa? Al-dzikru ala illah. Dia itu harus selalu mengingat ala illah. Ala illah itu apa? Contohnya dia bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lihat ya Allah, nikmat yang pian dulu lawan Allah, nikmat mata begitu besar, nikmat telinga begitu besar, biar ciptakan dunia. Pokoknya tafakkur akan keagungannya Allah itu akhir zaman lebih bagus daripada. Makanya kata ulama ada yang mengatakan kalau apa jadinya sembahyang 1000 rakaat itu lebih tafakkur sa'ah, bertafakkur setumat lebih bagus daripada sembahyang 1000 rakaat. Kenapa kok kayak itu? Karena kalau pian cuma sembahyang tanpa diiringi tafakkur kepada Allah indah, kekuasaannya Allah, keagungannya Allah, biar sembahyang Allahu Akbar timbul dalam hati, aku dan paling banyak sembahyangnya, aku dan paling khusyuk sembahyangnya, aku yang paling bagus sembahyangnya. Cuman kalau pian iringi dengan tafakkur, itu bakal merasa dalam diri kita. Kalau seandainya kita semakin dalam mentafakkur akan nikmatnya Allah, semakin dalam juga dalam diri kita ini apa? Merasa bahwasanya diri kita ini tidak ada apa-apanya. Hanya kalau sembahyang dia merasa nyaman. Ulun ini kayak sembahyang biasa asal muncak benarnya. Imam membaca Qur'an mau. Karena suah tafakkur dia. Hendaknya inna a'taina kan kausar terus. Ya kalau enam ayatnya paling handap, inna a'taina kan kausar, kausar dia gimana? Bisa dikawal apa sujud.
Menulun biasanya gitu sembahyang di pondok ulun tuh mau dihukum karena dipukul kan ya, disuruh sembahyang 100 rakaat gitu. Jadi bacanya surah Allahu Akbar, Yasin, sujud. Allahu Akbar, Qaf, ya. Banyak surah-surah nak itu aja. Makal namanya. Ya Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita ini seakan-akan mau menipu Allah, cuma Allah itu lebih ahli dalam tipu muslihat. Ya kan? Jadi dia kalau hendak nikmat dalam rasa sembahyang, katanya apa? Selalu bertafakur akan ala ilah nikmatnya Allah. Hanya biar merasa rasanya nikmat sembahyang itu kayak apa? Ya kalau amun kita ini kan semua merasakan nikmat sembahyang. Sehusuk-husuknya kita ini Allahu Akbar gitu loh. Melihat kawan di muka ini lah baju partai. Habis hilang. Kan usah nih partai tunjuk di bawah melihat Ka'bah apabila sampai ke situ. Ya kan ya? Besar namanya. Nanti kita ini kenapa? Karena kurangnya tafakur yang pertama. Yang kedua katanya Al-Habib Abdullah Sakrani Abdullah terus beliau bakal Sakrani terus dari sini apa? Yang kedua yaitu zikru siyaris salaf, yaitu membaca ataupun mengingat daripada siyaris salaf, kisah perjalanannya orang soleh. Itu salah satu daripada penyebab di akhir zaman yang bagus. Kenapa? Karena ceritanya, jangankan membaca ceritanya, menyebut nama orang soleh, inda zikri salihin tanzilur rahmat. Menyebut orang soleh itu menyebabkan turun rahmatnya Allah. Kalau usah ngambil hendak apa? Kalau usah ngambil hendak membaca manakibnya, apalagi di sini kita ini alhamdulillah manakib terus ini. Pada kita itu berkahnya tuh. Berkahnya itu tuh nah. Menyebut sekali aja namanya orang soleh. Menurut di kampung Ulun tuh kena manakib. Saya sama, saya Brigadir Jelani, bagus kumpul. Pokoknya berataat dibaca di situ. Di kampung-kampung kita alhamdulillah masih banyak orang yang membaca manakib. Kenapa? Karena dengan kita ini kalau sudah, makanya kata Syekh Bakar bin Syarif dikatakan apa? Karir li syam'i dzikrahum wa hadisahum ta'man ma'i bihayatihim ihsana. Kata Syekh Bakar bin Syarif dalam qasidahnya tadi apa dikatakan? Ayo ulang-ulang dalam menyebut sejarahnya orang soleh, ulang-ulang dalam menyebut perjalanannya walinya Allah. Kenapa? Karena lisan ini kalau hati sahut tak malmai. Kalau sudah pian dengar kisahnya, contohnya apa? Guru ini orangnya pemurah, sedikit bersedekah. Ya kalau pokoknya amun ada duit di dompet kada kau guring. Mun kita kada, mun dompet kada berisi kada kau guring tu balik. Ya kalau kayak saya saman, amun di mana kita dikasakan apa? Sini itu kalau guring diberi bantal keluh kesah ini, ya kada? Wah guliat amun guring ada bantal, amun kita kada. Mun guring di tempat nang kayak ini sakitan awak. Apalagi kada bantal. Ya kada? Mendengar kayak itu kisahnya orang soleh, para walinya Allah, hanya biar takmal ma'i bihayatihim ihsana. Ayo biar kita amalkan keimbayan. Umpati biasanya sidin ini amun bersedekah kehabisan di dompet duit 1 juta habis sehari kesan sedekah, kita sedikit barangnya kalau duit 1 juta di dompet 100.000 kan. Mau umpatinya kada kawa banyak. Guring kita ya kalau kada kawa amunnya kada bebantal dulu. Cuman umpati sunnahnya Nabi, kayak Pak ambil miring, menghadap kanan. Ya kan? Sedikit. Amun pin hendak umpati walinya Allah kan mungkin kawa. Contohnya aja Syekh Bakar bin Salim kan. Pian umpati ini amun kawa. Pian sidin itu sembahyang isya. Sembahyang subuhnya sidin pakai wudu sembahyang isya. Syekh Bakar bin Salim. Pian umpati nang itu setiap malam sidin berjalan memberiakan mengisi air di masjid-masjid, pauduan, desa minumannya anjing-anjing, di sidin isi selama 40 tahun. Sembahyang subuh pakai wudunya isya. Cuman kada bangun subuh jam 3 pak sembahyang isya ibahnya madang subuh kada.
Sidin sembahyang subuh dasar sembahyang isya dasar jamnya kada batal sampai ke subuh. Artinya Pak Sidin kada suah kuring malam selama 40 tahun. Untung dijuluki kopi aja. Ini kan ada sikir gitu. Lambat benar dulu kopi. Minum. Kita umpati sedikit-sedikit. Ya kalau kadang awam mengumpati banyak, makanya sedangkan kalau akhlaknya Nabi itu dikatakan apa di kitab-kitab hadhihi nubdatun min akhlaqin Nabi. Ini sekelumit kadang-kadang begitu berkisah ini sebagian kadang-kadang pasti nubdah sekelumit. Kadang mungkin kita kalau mengumpati akhlaknya Nabi Muhammad, mengumpati ulama aja kita kadang kawa, apalagi mengumpati para nabi dan Allah. Ta'alluq kepada orang soleh. Supaya apa? Supaya ada jalan kita ikutan. Man ta'allaq bizain nalal aman wat ma'an wa yudrik ma la yudrik ahluz zaman. Katakan para ulama apa? Barang siapa ada ta'alluq kepada para habaib, para alim ulama, kepada para guru, nalal aman, orang tadi bakal mendapatkan keamanan di dunia, mendapatkan keamanan di akhirat. Wat ma'an, hidupnya bakal tenang di dunia, tenang di akhirat. Wa yudrik mana yudrik ahlus zaman, dikatakan oleh ulama itu apa? Kalau kita ini ada ta'alluq kepada salah satu orang ulama, kepada salah satu guru, wa yudrik mana yudrik ahlus zaman, Allah bakal beri kepada orang ta'alluq kepada orang soleh tadi sesuatu yang kada Allah beri kepada orang yang lain. Dia cinta lawan guru satu siapa aja. Itu cinta Habib Alwi sebenarnya. Cinta Habib Alwi. Dasar ta'alluq, man ta'allaq di biar dia tunggang, talian badan. Artinya apa? Nang digawe sini diumpati. Ya kalau dasar bujur mau umpati. Ta'allaq bizain dengan orang baik, bahkan Allah beri sesuatu yang kada Allah beri ke orang lain. Artinya apa? Seandainya orang sugih di pulun kada, padahal lu ta'alluq lawan bagian habaib, lawan bagian guru, kenapa kada sugih? Mungkin pemberiannya lah lain. Mungkin yang biar Allah beri kesan biar kena nikmat yang lebih besar apa? Mudah-mudahan nikmat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang paling agung, nikmat paling gandang dia. Kada ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar ulama dikatakannya kalau masuk surga, seandainya masuk surga kada ada Nabi Muhammad itu kada nikmat. Itu lebay biblahnya, kada lebay. Ulama itu dasar bujur. Kenapa? Karena cintanya ulama itu. Jangankan Nabi Muhammad, biar dengarkan aja kisahnya Laila Majnun. Ya kalau Laila Majnun ini biar biniannya ini orangnya tuh hilang. Kayak bagian kita nih bang, juga cakap perumahan bilangnya bunga sekada. Cuman yang namanya Majnunnya nih, gasnya nih, soal di kitab tuh dikisahkan gas. Itu tuh Sidin tuh bisi makanan tuh sebuting roti yang panjang tuh dipanggil juga, dijulung lawan anjing. Sidin makan sepanggalnya, dihantu makan. Ujar ulama, dia kata orang kampung, ikan ini kenapa? Harta ikam cuma roti sebuting itu aja, ikam dulu setengahnya besar anjing. Kenapa ujarnya? Dikatakan oleh gesnya tadi apa? Oleh Majnunnya tadi, aku tuh kadang memberi Sidin itu kenapa? Karena aku menghormati dia itu pernah memandang wajahnya Laila. Dari cintanya ingat lawan manusia biasa, apalagi cintanya lawan Nabi Muhammad kita ini. Ada rumah masuk ke satu kampung, gang-gang itu diciumi dindingnya. Wa ugab bilu aja, aku ciumi dindingnya itu kan. Oleh si gesnya tadi. Kenapa? Karena cinta ini apa ujarnya? Orang di dalamnya, aku kalau mencium dindingnya, aku itu cinta lawan orang yang ada di dalamnya. Orang hanya bisa cinta sebegitu besarnya kepada sesama orang. Apalagi kita kepada orang nikmat yang paling besar. Siapa? Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendak kewadah Nabi Muhammad harus ada guru. Itu penting. Ini ulun berkisah. Ini kejadian kawan ulun sepondok soal.
Itu setengah jam aja gulai. Ada tahu sih. Di pinggang ulun tadi mabuk di mobil gitu kan. Banyak keluarga ulun teh ya maksudnya. Harus tahan di mobil lebih baik. Mabuk jadi terkuring aja di mobil. Makanya berapa sampai rumah haji. Pindah makanya suruh berdiri ke dapur liut betis mesti. Ini kisahnya dari kawan sepondok ulun. Kawan ulun nih mun bayi baca ya ulumuddin yang makannya kayak makan kerupuk mun kira ulun gitu. Kayak makan kerupuk sudah. Orangnya dari pintarnya lah baca ya. Ya sekelas kawan ulun sih itu mun baca ya nih. Kayak makan kerupuk. Artinya Pak lancar benar sudah nahunya halal, bahasa Arabnya banyak hafalan. Lawan dua yang penting ingat suah mimpi Nabi Muhammad SAW. Ujarnya apa? Kalau orang sudah mimpi Nabi Muhammad, bakal dijaga oleh Nabi Muhammad. Ya kalau kelakuannya itu bakal dijaga oleh Nabi Muhammad. Kurang hebat apalagi orangnya. Di murid sekawan ulun, mimpi Nabi, baca kitab kayak makan kerupuk, kalau situ. Ada lancar banget. Cuman suatu ketika kuitannya meninggal dunia. Kuitannya meninggal dunia. Habis itu yang orang tadi ini minta lawan guru ulun, Ustaz Al-Haidahi Al-Haddad, supaya menyembah yang akan. Ustaz Yahya waktu itu garing karena kawat. Jadi ujar Sidi minta maaf, awak ada kawat. Garing sini karena kau bangun. Yang santri tadi, kawan ulun tadi, inya bulik. Ini orang yang alim baca kitab harat, mimpi Nabi. Minta sembahyangatan kuitannya lawan gurunya kadakun, gurunya garing. Main kadakun gara-gara apa? Gara-gara garing. Jauh lagi tempatnya. Bulekinya habis itu sirin kepada apa? Ujar santri kawan ulun tadi. Aku hendak kenal Rasulullah, kada hendak lewat sidin lagi. Aku hendak kenal lawan Rasulullah, hendak sampai kepada Allah, ada lewat Ustaz Yahya guru ulun tadi nih. Hendak lewat langsung lawan Rasulullah. Yang mau olah inya kenal Nabi Muhammad siapa? Yang mau olah inya bisa baca kitab Ihya siapa? Pokoknya yang membuat dia beradab siapa? Gara-gara kada kawak menyembah yang akan aja langsung dipakai olehnya adalah was ulun 3 tahun atau 2 tahun setelahnya ulun bertamu inya di warung Jabdai. Ulun di pondokku setiap malam minggu dikirim oleh Ustaz Yahya ke masjid mengajari kanakan waktu di Jawa. Hanya boleh ampih, bukan itu kan boleh ampih hari. Jadi gitu, waktu ulun melajari singgah ke bakso kulit sekalinya di warung situ sebelahnya kan warung Jabdai. Ulun melihat ulun gara ini apa yang jadi dari kisah ini? Gara-gara kurang ajar lawan orang yang membuat kita kenal lawan Allah, lawan Pak Guruan. Makanya dikatakan oleh ulama, man lam yu'addib hurmata man ta'addaba bi hurima barakatuh. Wa man qala li syaikhihi la yuflih abadan. Barang siapa yang tidak menghormati orang yang membuat dia kenal kepada Allah, hurima barakatuh, maka Allah haramkan keberkahan dari guru tadi. Ya, biar kada menghargai orang yang mengolah biar kenal lawan Allah. Yang mengolah guru nih, yang membuat kalian kenal lawan Rasulullah, mengolah biar kenal lawan Allah, ada biar hormati, hurima barakatuh. Allah bakal cegah tadi itu. Itu bahayanya. Makanya kalau sudah ada guru, ikuti bujur-bujur, jangan dilepas. Harus itu pentingnya ta'alluq, harus ada ikutan. Ini kisah nyata tadi itu. Kawan ulun seorang yang namanya guru ulun lah, yang namanya guru. Contohnya Ustaz Taufik. Sidin tuh gara-gara muridnya kada datang lagi ke pondok. Setiap Senin, setiap Selasa pagi, Sidin kan ziarah santri ini ke makam-makam aulia. Didatangi rumah santri itu dikatuk oleh Sidin. Apa? Hendak minta maaf, kada dibukai lawang. Kada dibukai lawang oleh murid tadi. Ini jadinya itu. Dicabut keberkahannya, biar inya alim kah, mimpi Nabi Muhammad kah, amun inya kurang ajar lawan orang yang membuat dia kenal kepada Nabi Muhammad, Allah hilangkan berkahnya. Makanya biar namun baca di dalam manakibnya Syekh Saman ini katanya banyak orang salah mengartikan dia kalau kebanyakan anunya.
Barang siapa yang ziarah kepada Nabi Muhammad tanpa izinnya, ziarahnya sia-sia. Wah, Bib, jujur juga, wah itu Bib. Itu kalau orang yang membaca awam aja, nah itu. Ya kan? Kalau seandainya ini tuh membaca, itu bagi para murid. Para murid itu kayak maksudnya, siapa orang yang gurunya bertalian sampai ke Syekh Saman, itu harus ziarah kepada Nabi, ziarah kepada Syekh Saman. Jangan pian ke Madinah, ke Mekah, ziarahnya kepada Nabi, gurunya kada didatangi. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah, kata Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang membuat dia kenal kepada Allah, ini sama saja kada berterima kasih lawan Allah. Ada berterima kasih kepada Nabi Muhammad, kepada orang yang membuat dia kenal kepada Nabi Muhammad, sama saja ini ada berterima kasih kepada Rasulullah. Ini kalau membahas masalah adat berguru panjang, banyak. Ya kalau kita ini kadang kalau guruannya kalau hadir ke majelis, gara-gara gurunya parah, begayaan ya, langsung dilontawi juga. Keguruannya kalau ada nampak guruan dihutangi. Mulai hulur bang, hulur nanti gue tinggal kampung. Ini hutang bang, cuman dia saya ngalih bang ini, bang ada ngalih benar. Jadi dadak kesan ayam mana tahu. Rusak benih jadi jiran. Seraba ngalih kita. Yang menenterangkan itu semuanya apa? Yaitu duduknya kita dengan para orang soleh supaya tenang. Dalam keadaan apa aja kalau kita duduk dengan orang soleh, keluar nasihat, celetukan dari perguruannya lah. Ya kalau usah dalam majlis kimpian, kan usah duduk biasa, beelang garu dan guru, bepandiran, begayaan sambil beruku, nang keluar tuh biasanya ibu. Cuma namun pian datang lawan orang nang kada baik, datang ke rumahnya ya kalau biarpun kita niatnya baik, ya kalau besar rumah sudah. Cuma kita datangin kada baik, baku pian duduk ha kita. Kayak anak ada kedua sedikit. Kada baik. Cuma kalau datang kepada guru, biar pakaiannya kita kayak apa, yang keluar bakal sesuatu yang baik. Itu yang penting. Dekati ulama, jangan jauhi ulama. Kalau pian menjauhi ulama, siapa lagi yang hendak pian ikuti. Hablunnya kada dapat. Kalau sudah kada dapat hablun, piannya nah wahini zaman wahini apa? Gampang digoyang-gaying oleh orang. Ya kalau maka wahini ini bagian orang yang alirannya kada baik itu di media sosial itu banyak benar. Itu pentingnya pian membawa apa? Anak ke majelis, bermaulidan, apalagi di malam nang orang penuh maksiat kayak gini. Ya kalau jangan sampai. Ya kalau kita ini nah ujar Habib Umar bin Hafid dikatakan apa? Banyak orang yang menunggu tahun baru ini. Ujar Habib Umar bin Hafid apa? Banyak orang menghadapi tahun baru, padahal ia kada tahu di tahun itu ia bakal mati. Karena kata ulama, la turji fi as-salihati ila ghadin, la anta ghadan yati wa anta fil lahdi. Kata ulama apa dikatakan? Jangan pian menunda-nunda kebaikan. Ya kalau hendak pian bersedekah ke sang pondok kain nagin kada buat duit tak boleh. Tahun kain hajikin pulang besok. Kenapa? La Allah ghadan yati wa anta fil lahdi, kata ulama. Hari esok tuh mungkin datang, sedangkan kita ada tahu kita hidup kada esok. Ya kada? Makanya jangan menunda-nunda suatu kebaikan sampai hari esok. Amun hendak melakukan kebaikan, hari ini ada, hari ini dulu. Ada siapakan? Ya kalau si pian tahu setiap kesini ada kesan banyu, ya, yang membacakan banyunya kada disinggung Habib pulang. Benar. Dibacakan maulid pulang. Ya kalau sudah dibacakan maulid, Nabi hadir. Kalau sudah Nabi hadir, apa pian? Ya kalau nyaman, pian minum, baca bismillah, baca sholawat, niatkan. Insya Allah yang pian minum itu jadi hendak ampih garing. Hendak belaki, lakas dapat laki. Ya kalau yang laki hendak cari bini, lakas. Niat. Ya kalau yang penting diniat bismillah, baca sholawat.
guru anak bertambah pulang awal. Jadi guru 4 ini bisa jadi kan wae. Mulun saya kongin mangga tinggal dulu. Ada kawan yang boleh diikuti gululun dipantau terus. Ya kalau itu biar niatakan minuman. Kesan pondok pulang amal jariah sudah dapat manfaat banyu, dapat pulang manfaat membantu pondok. Yang di bacakan tadi hadisnya. Sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir. Ya kalau sedekah nang mengalir. Jadi seandainya pian mati, tetap amalan itu sampai kepada kita. Ya kan, mau lewat tengah jam dulu ini. Mulun bulik mah 2 jam nih. Asli, yang mata sih pakai ada bulu. Jadi kendaraan ya ternyata laju. Mau mobil bertahan. Dipaksa sitin mobilnya berarti kecil nih. Nah, bisa guring berdahulu sih. Ngapain? Rumah bisa guring aja. Ya kalau jadi alhamdulillah pian berataan ulun itu pilihan dari Allah. Pilihan apa? Allah jadikan kita orang baik. Kenapa? Kata Allah kalau kita hendak dijadikan orang baik, pasti Allah kumpulkan dengan ilmu agama, orang alim, duduknya kita di sini. Itu manfaatnya kanan. Ya kalau nadratul alim, pandangannya orang alim nih, orang soleh bikin guru-guru nih. Kata ulama apa? In lam tu'athir fi tu'athir man fi sulbi. Kata ulama, pandangannya nih ya, bagian orang alim nih, bagian orang soleh, kalau ada berbekas kepada dia, tu'athir man fi sulbi, bakal memberi bekas kepada anak dia. Seandainya ulun dipanggil sembahyang, padahal hadir majelis bagus, duduk lawan habib, duduk lawan perempuan, cuma rasa kulit itu tatap aja, ada di bekasnya. Mungkin anak pian kena yang menjadi orang alim. Yang penting satu syarat, jangan pernah bosan duduk di dalam majelisnya ulama, majelisnya perguruan, jangan pernah bosan. Karena majelisnya ulama ini taman surga. Ya biar tahu ya sudah kisahnya kayak itu. Cuma namanya hawa nafsu. Makanya di Burdah dikatakan apa? Fan nafsuka tifli intuh min husyabda'ala rupir waba wa intaftidhu yan fatimi. Nafsu itu nang kayak kanakan. Namun biar gulung susu terus sampai umur 4 tahun dia menyusu. Makanya harus disapi. Disapinya bahari apa? Belum bisa diberi apa? Karena masalah menjadi mama jadi ambil. Dipaksa. Sama kita ya juga, amun rasanya kulit sembahyang, uyu hadir majelis, disapi, paksa. Itu namanya nafsu. Ya kalau jadi mudah-mudahan aja nih, kita berataan yang hadir di tempat ini, di dalam dimasukkan ke dalam golongan orang yang dijadikan ahli khair. Anak-anak kita juga dijadikan orang anak yang soleh dan soleha. Ya, kalau bagian tuan guru, para habaib disehatkan oleh Allah supaya kawan membimbing kita, rahmatnya dilimpahkan lawan kita, ampunannya dilimpahkan lawan kita, ridhonya diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Coba insya Allah manfaat. Biar kada dapat napa-napa dari panggilan. Manfaatnya apa? Duduk dengan orang alim itu kada kegampangan, ganan benar fadilahnya. Allah tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.